Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan seolah ada sesuatu yang terus menyebut nama Allah bahkan ketika bibirmu terdiam? Pernahkah dalam tidurmu ada getaran halus yang tidak kau mengerti? Seakan ada yang membimbing hatimu tanpa suara? Malam-malam para wali tidak selalu dipenuhi doa panjang, kadang justru dipenuhi diam yang hidup, diam yang berzikir. Ada ilmu yang jarang dibocorkan, ilmu yang tidak diajarkan di majelis, tidak tertulis di kitab, dan tidak bisa dipelajari hanya dengan kata-kata. Sebuah rahasia yang hanya muncul ketika hati disucikan dan ego diruntuhkan. Jika engkau mendengarnya, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan malam ini, aku akan membawamu memasuki pintu yang selama ini tersembunyi dari banyak manusia. Bab 1. Pintu sunyi yang tak terdengar manusia. Dalam perjalanan para arif, ada satu kenyataan halus yang jarang disentuh oleh lidah manusia. Bahwa tidur bukanlah tempat di mana hati berhenti bekerja, melainkan ruang rahasia di mana batin yang telah terlatih justru hidup dengan lebih jernih. Mereka yang mengenal Allah dengan kedalaman yang tidak dapat diceritakan, mendapati bahwa zikir bukan sekadar ucapan, bukan pula gerakan bibir, melainkan keadaan jiwa yang melekat seperti napas. Ketika jasad mereka tunduk pada lelah, ruh mereka tetap berjaga dengan lembut, seolah memeluk nama yang maha hidup dalam keheningan yang tak mampu diartikan kata-kata. Sebagian manusia hanya mengenal tidur sebagai padamnya kesadaran. Namun para wali memahami tidur sebagai pintu yang membuka diri pada keluasan yang tidak terlihat oleh mata lahir. Di balik kelopak yang terpejam ada ruang yang tidak ditempuh oleh langkah, tetapi oleh kerendahan hati yang mendalam. Di sana zikir berjalan tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa huruf, seperti air yang mengalir di bawah tanah tanpa pernah kehilangan arah. Inilah rahasia pertama yang tidak dibicarakan di keramaian, sebab ia hanya dapat dipahami oleh hati yang telah melembut dari egonya sendiri. Zikir yang berlangsung dalam tidur bukanlah kemampuan istimewa, bukan pula karomah yang dilatih, melainkan buah dari hati yang jujur, hati yang tidak lagi merasa memiliki dirinya. Ketika seseorang bersandar penuh kepada Allah, kesadarannya tidak lagi terikat oleh jam-jam di mana ia terjaga. Bahkan saat tidur, getaran zikir itu tetap menyala seperti bara yang tidak padam oleh angin. Bara itu tidak membakar, tetapi menghangatkan batin hingga ia tahu bahwa segala sesuatu, termasuk tidur, adalah milik Tuhan yang harus dikembalikan dengan ketulusan. Mereka yang memasuki pintu ini memahami bahwa keheningan malam bukan sekadar hening, melainkan panggilan lembut untuk kembali kepada yang menciptakan hening itu. Betapa sering manusia terbenam dalam tidur tanpa pernah membawa hatinya pulang, tetapi para wali justru melihat tidur sebagai undangan untuk menyucikan diri dari segala keruh yang menempel sepanjang hari. Dalam gelap mereka menemukan cahaya yang tidak menyilaukan, cahaya yang menuntun ruh kepada kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada seluruh mimpi yang muncul dan hilang. Maka inilah pintu sunyi yang jarang dibocorkan. Bukan pintu kesaktian, melainkan pintu kesadaran. Sebuah keadaan di mana tidur tidak memutus hubungan, tetapi menyempurnakan kehadiran hati di hadapan Tuhannya. Siapapun yang ingin merasakannya tidak perlu mencari ilmu yang rumit. Cukup belajar melembutkan diri, merendahkan hati, dan membiarkan nama Allah hidup di dalam batin dengan kejujuran tanpa pamrih. Sebab zikir dalam tidur bukan tujuan, tetapi tanda bahwa hati telah menemukan tempat istirahatnya yang paling sejati, kembali kepada yang maha menjaga. Bab 2. Rahasia nafas yang mengingat. Para arif sering mengatakan bahwa manusia hidup di antara dua napas. Napas badan yang terlihat dan napas batin yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang terjaga. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap helaan dan hembusan adalah pinjaman dari yang maha menjaga, maka napas itu berubah menjadi jembatan halus menuju kesadaran ilahi. Inilah rahasia yang membuat sebagian wali tetap berzikir bahkan saat tidur. Bukan karena mereka memaksakan diri, tetapi karena napas mereka telah tersambung dengan ingatan kepada Allah, sebagaimana sungai tak pernah berhenti mengalir menuju lautnya. Dalam kesunyian malam,
ketika tubuh manusia menyerah pada kelemahan dan alam mulai meredup dari suara dunia, para kekasih Allah justru merasakan kehidupan lain yang tidak memerlukan mata terbuka. Aliran napas mereka menjadi ritme yang mengantarkan hati pada ketentraman yang tidak dicari oleh banyak orang. Di balik tidur yang tampak biasa, ada kesadaran lembut yang terus membisikkan bahwa segalanya fana dan hanya Dia yang kekal. Nafas yang demikian telah melewati batas latihan, berubah menjadi keadaan yang tak terpisahkan dari diri mereka. Zikir yang berjalan bersama napas bukanlah zikir yang keras atau penuh semangat berlebihan, melainkan zikir yang tenang seperti angin yang bergerak tanpa perlu diketahui asal dan arahnya. Itulah sebabnya para wali tidak lagi membedakan antara terjaga dan tertidur. Pagi dan malam, bangun dan lelap, semuanya menjadi ruang untuk mengingat. Bahkan ketika tubuh mereka melemah dalam tidur, batin mereka terus menyebut namanya tanpa suara, tanpa bentuk, hanya dengan getaran kesadaran yang halus namun sangat kuat. Mereka yang belum mengenal dirinya akan menganggap napas hanya sebagai rutinitas hidup, tetapi mereka yang telah mengenal hakikat diri memahami bahwa napas adalah ayat yang hidup. Setiap tarikan membawa harapan, setiap hembusan membawa penyerahan. Dan ketika penyerahan itu menjadi sempurna, maka hati tidak lagi menuju kepada dunia, tetapi menuju kepada yang menciptakan dunia. Inilah rahasia mengapa zikir dalam tidur menjadi mungkin, karena napas telah menjadi saksi atas perjalanan hati menuju Allah. Rahasia napas yang mengingat ini bukan hanya untuk para wali, melainkan untuk siapa saja yang ingin menjadikan hidupnya lebih hadir di hadapan Pencipta. Tidak perlu menunggu keajaiban, cukup hadir sepenuhnya dalam setiap tarikan napas dan menyadari bahwa itu adalah hadiah yang dapat menjadi jembatan menujunya. Bila hati mulai melembut, bila napas mulai dikenali sebagai amanah, maka sedikit demi sedikit manusia akan memahami bahwa mengingat Allah bukanlah amalan terpisah dari hidup, melainkan napas itu sendiri. Bab 3. Gelap yang menyimpan cahaya. Bagi banyak manusia, gelap identik dengan kesunyian yang menakutkan. Namun bagi para pencari makrifat, gelap adalah lembaran luas yang menyimpan cahaya rahasia. Ketika seseorang menutup matanya dalam tidur, dunia luar memudar, tetapi dunia dalam justru terbuka dengan lapang. Para wali memahami bahwa Allah sering menanamkan benih-benih kesadaran bukan pada keramaian, melainkan pada gelap yang tidak dijangkau pandangan. Di sanalah hati yang berserah menemukan bahwa cahaya sejati tidak bergantung pada mata, tetapi pada kejernihan jiwa. Di balik gelap malam, ruh para arif berjalan dengan cara yang tidak dirasakan tubuh. Seakan mereka masuk ke dalam samudera yang luas dan tenang, tempat segala keinginan manusia mereda, dan hanya satu suara yang tersisa, suara batin yang rindu kepada Tuhannya. Gelap menjadi cermin yang jujur, memperlihatkan siapa diri kita ketika seluruh topeng dunia telah dilepas. Bagi yang hatinya masih dipenuhi kegelisahan, gelap terasa berat. Namun bagi yang hatinya telah lembut, gelap menjadi ruang untuk kembali pulang. Dalam tidur, ketika seluruh indera terdiam, cahaya batin bekerja lebih bebas. Para wali merasakan getaran kehadiran ilahi dalam diam yang paling dalam. Diam yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cahaya itu tidak menyilaukan, tidak memaksa, tetapi hadir sebagai kelembutan yang membimbing hati menuju pemahaman yang lebih jernih tentang dirinya sendiri. Banyak manusia mencari cahaya dalam bentuk yang besar dan mengagumkan, padahal cahaya yang paling hakiki sering tersembunyi dalam gelap yang paling tenang. Gelap juga mengajarkan bahwa tidak semua ketiadaan adalah kekosongan. Ada rahasia yang tumbuh dalam tempat-tempat yang tidak terlihat, seperti biji yang bersembunyi dalam tanah sebelum muncul sebagai kehidupan. Demikian pula hati yang tenggelam dalam zikir malam. Ketika seseorang mulai menerima bahwa gelap adalah sahabat perjalanan ruhani, bukan musuh, maka ia akan menemukan bahwa di balik setiap kegelapan selalu ada cahaya yang sedang dipersiapkan Allah untuknya. Maka inilah hikmah mengapa para wali bisa tetap berzikir dalam tidur. Karena mereka tidak lagi takut pada gelap dan tidak lagi bergantung pada cahaya lahir. Hati mereka telah memahami bahwa Allah adalah cahaya di atas segala cahaya, yang tidak pernah padam meski seluruh dunia ditutupi malam. Dan mereka yang mampu melihat cahaya di dalam gelap
akan mampu melihat petunjuk bahkan dalam keadaan paling sunyi sekalipun. Bab 4. Rahasia suara yang tak terdengar. Di dalam perjalanan batin para pecinta Allah, ada satu jenis zikir yang tidak pernah keluar dari bibir, namun getarannya jauh lebih kuat daripada ribuan lafaz yang dilantunkan dengan suara. Para arif menyebutnya sebagai suara yang tak terdengar, zikir yang tidak berbentuk huruf, tidak berwujud bunyi, namun hidup dalam ruang terdalam hati. Inilah zikir yang tetap bekerja ketika tubuh tenggelam dalam tidur, zikir yang tidak tunduk pada kesadaran jasmani, sebab ia berasal dari tempat yang lebih halus. Rahasia jiwa yang telah mengenal Tuhannya. Zikir yang tidak terdengar ini bukan hasil usaha keras, bukan pula teknik yang dipelajari, melainkan keadaan yang tumbuh dari kerendahan hati yang sempurna. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apapun selain kasih sayang Allah, barulah zikir ini muncul sebagai buah dari keikhlasan. Ia bukan suara yang diciptakan lidah, melainkan gema yang lahir dari hati yang telah melepaskan ambisi duniawi. Bahkan ketika seseorang tidur, gema itu tetap hidup, seakan ruhnya tetap berbicara meski tubuhnya terdiam. Ada rahasia besar yang sering dilupakan manusia, bahwa yang berzikir sesungguhnya bukan lidah, tetapi hati. Lidah hanya mengikuti, sedangkan hatilah yang membawa seseorang dekat atau jauh dari Tuhan. Dan hati tidak pernah tidur. Ia tetap bekerja, tetap merasa, tetap memanggil Tuhannya dalam diam, meski kesadaran lahir telah tenggelam dalam mimpi. Inilah sebabnya para kekasih Allah dapat terus berzikir, bahkan ketika tidur, karena mereka telah melatih hati, bukan sekadar lidah. Dalam diam yang tidak tertangkap telinga, suara rahasia itu mengalir seperti getaran halus yang menjaga jiwa tetap terhubung dengan cahaya ilahi. Tidak ada manusia yang mampu mendengarnya, tidak ada makhluk yang dapat menangkap bentuknya, sebab ia bukan suara dunia, melainkan gerakan ruh yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Para arif menggambarkannya seperti bisikan yang tidak pernah berhenti, bukan karena dipaksa, tetapi karena cinta yang terlalu dalam untuk dipadamkan. Rahasia suara yang tidak terdengar ini mengajarkan bahwa kehadiran Allah tidak selalu ditemukan pada lantunan yang keras, tetapi justru pada kesunyian yang paling lembut. Di sanalah cinta dan kerinduan dihimpun tanpa nama. Siapapun yang mampu merawat kesunyian hatinya akan menemukan zikir yang tidak membutuhkan kata-kata. Dan ketika zikir itu telah hidup, maka tidur bukan lagi jeda, melainkan kelanjutan dari ibadah yang tidak pernah putus. Bab 5. Pelajaran para arif tentang tidur. Para arif mengajarkan bahwa tidur bukanlah sekadar istirahat jasad, melainkan penyerahan halus yang mendidik hati untuk kembali kepada Tuhan tanpa syarat. Ketika mata terpejam, manusia seakan melepaskan seluruh kendali yang selama ini ia genggam terlalu kuat. Dalam detik-detik itulah jiwa diajak untuk memahami hakikat ketergantungan yang paling murni, bahwa hidup dan mati, terjaga dan tidur, semuanya berada di tangan Allah. Para wali melihat tidur sebagai latihan kecil untuk menerima kelemahan diri, sebuah pengingat lembut bahwa hamba tidak pernah benar-benar berkuasa atas apapun. Banyak manusia tidur dengan membawa beban dunia, namun para ahli makrifat tidur dengan membawa penyerahan. Mereka merapikan hatinya seperti seseorang yang merapikan pakaian sebelum bertamu, sebab bagi mereka, tidur adalah pertemuan ruhani dengan sang pemilik hidup. Mereka menjaga adab sebelum tidur bukan karena ritual, tetapi karena rasa hormat kepada Allah yang akan menahan ruh selama ia lelap. Hati yang beradab sebelum tidur akan bangun dengan jiwa yang tenang, sebab ia telah menyerahkan segala sesuatu kepada pemiliknya. Para arif juga mengingatkan bahwa tidur adalah kematian kecil, jeda di mana dunia menggugurkan cengkeramannya, dan mengingatkan bahwa suatu hari akan datang tidur yang tidak lagi kembali. Kesadaran ini membuat mereka berhati-hati dalam setiap helaan napas malam. Mereka tidur tanpa dendam, tanpa berat hati, tanpa ingin mencederai siapapun, seakan-akan malam itu adalah malam terakhir mereka. Bagi mereka, tidur adalah guru yang mengajarkan bagaimana mempersiapkan hati untuk pulang, tanpa takut, tanpa gelisah, tanpa menggenggam dunia yang tidak akan dibawa. Dalam keheningan tidur itulah, para wali menemukan kelembutan Allah yang terkadang tidak dapat dirasakan ketika mereka sibuk dalam kehidupan.
Ketika jasad beristirahat, ruh mereka terasa lebih ringan, lebih jernih, lebih dekat pada keteduhan ilahi. Mereka tidak mencari mimpi-mimpi mulia, tidak mengharap penyingkapan, tidak menunggu isyarat gaib. Yang mereka cari hanyalah kedamaian hati yang bisa menerima bahwa seluruh alam bergerak sesuai kehendak Allah, bukan keinginan manusia. Pelajaran terbesar dari para arif tentang tidur adalah bahwa istirahat malam bukan hanya penutup hari, tetapi pembuka jalan bagi hati untuk kembali kepada Allah dengan cara yang paling lembut. Barang siapa tidur dengan hati yang bersih, akan bangun dengan jiwa yang lapang. Barang siapa tidur dengan zikir, akan bangun dengan ketenangan. Dan barang siapa tidur dengan penyerahan sepenuhnya, akan merasakan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian hari, tetapi perjalanan pulang yang terus diiringi kasih sayang Allah. Bahkan ketika mata terpejam sekalipun. Bab 6. Mengenal diri dalam mimpi. Para arif melihat mimpi bukan sebagai bunga tidur belaka, tetapi sebagai cermin yang jujur bagi keadaan hati. Mereka memahami bahwa mimpi tidak selalu membawa pesan gaib, namun seringkali menunjukkan apakah hati sedang jernih atau keruh, sedang dekat kepada Allah atau jauh tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia. Dalam tidur, ketika topeng-topeng kehidupan terlepas satu persatu, manusia bertemu dengan dirinya sendiri, tanpa kepura-puraan, tanpa pencitraan. Itulah sebabnya para pencari kebenaran menjadikan mimpi sebagai bahan muhasabah, bukan sebagai sesuatu untuk dibanggakan. Dalam keadaan tidur yang paling dalam, ruh berjalan di tempat yang tidak dijangkau oleh akal. Bukan berjalan dalam arti langkah, tetapi berjalan dalam arti menyentuh kedalaman diri yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas. Para wali memahami bahwa mimpi sering memperlihatkan apa yang kita simpan dalam hati. Bila hati penuh cahaya, maka mimpi menghadirkan keteduhan. Bila hati penuh kegelisahan, maka mimpi menjadi ruang kacau yang mencerminkan luka yang belum disembuhkan. Dengan cara yang lembut, mimpi mengajarkan manusia untuk lebih jujur pada dirinya sendiri. Mimpi bagi para arif bukan tentang melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang mengenali gerak batin. Mereka tidak mengejar mimpi yang indah, tidak berharap melihat tanda-tanda, karena mereka tahu bahwa hakikat perjalanan bukan pada penglihatan, tetapi pada pembersihan hati. Justru mereka berhati-hati agar tidak tertipu oleh mimpi, sebab tidak semua yang tampak indah adalah petunjuk, dan tidak semua yang tampak menakutkan adalah ancaman. Mimpi hanya jujur ketika hati jujur, ia hanya terang ketika hati terang. Bagi mereka yang telah melembutkan batinnya, mimpi menjadi tempat Allah memperlihatkan kelembutannya dengan cara yang sangat halus. Tidak selalu berupa gambar atau peristiwa, tetapi berupa rasa aman, rasa diterima, rasa dituntun. Itu adalah isyarat bahwa Allah sedang membuka jalan bagi hati untuk semakin mengenalnya. Namun para wali tetap tidak menganggap isyarat itu sebagai tujuan. Mereka menjaga sikap rendah hati sebab mereka tahu bahwa yang paling penting bukan apa yang terlihat dalam mimpi, tetapi bagaimana hati menjadi lebih taat setelahnya. Maka mengenal diri dalam mimpi bukan berarti mengejar pesan tersembunyi, melainkan belajar memahami keadaan hati yang sebenarnya. Tidur menjadi ruang pendidikan ruhani yang tidak disadari banyak orang. Bila seseorang mengakhiri hari dengan zikir, dengan memaafkan, dengan membersihkan niatnya, maka ia akan memasuki tidur seperti memasuki taman yang sejuk. Dan ketika bangun, ia membawa pulang ketenangan dari taman itu, lalu menggunakannya untuk menjalani hari dengan hati yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Bab 7. Rahasia keikhlasan yang membangunkan ruh. Para arif sepakat bahwa segala perjalanan menuju Allah bermula dari satu akar yang paling halus namun paling kuat, keikhlasan. Tanpa keikhlasan, zikir hanyalah kata-kata, ibadah hanyalah gerakan, dan amal hanyalah rutinitas yang hambar. Tetapi ketika keikhlasan tumbuh, seluruh ibadah berubah menjadi cahaya yang menghidupkan hati. Inilah rahasia mengapa sebagian wali dapat berzikir bahkan dalam tidur mereka. Bukan karena mereka memiliki kemampuan khusus, tetapi karena keikhlasan mereka telah membangunkan ruh hingga ia tidak lagi terpenjara oleh lelapnya jasad. Keikhlasan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba.
melainkan buah dari perjalanan panjang, mengikis ambisi dan keakuan. Para ahli makrifat menghabiskan hidupnya untuk membersihkan niat dari segala pamrih, hingga pada akhirnya hati mereka menjadi jernih seperti air yang bening. Dalam kejernihan itulah, zikir tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan ruh. Bahkan ketika tubuh menyerah pada kelelahan dan tidur memeluk mereka, ruh tetap bangun dalam kehadiran Allah. Tidur menjadi gelap bagi mata, tetapi terang bagi batin. Ruh yang dibangunkan oleh keikhlasan memiliki cara tersendiri dalam menjalani hidup. Ia lembut, tidak memaksa, tidak mengejar pujian, tidak takut dicela. Ia hanya ingin dekat kepada Tuhannya. Ketika ruh berada dalam keadaan ini, ia tidak menunggu momen tertentu untuk berzikir. Ia berzikir sepanjang waktu, karena itulah makanan jiwanya. Bahkan dalam tidur sekalipun, ruh seperti anak kecil yang tetap memanggil nama ibunya, meski ia sedang bermimpi. Nama Allah menjadi denyut kehidupannya, mengalir tanpa putus, tanpa usaha, tanpa kesadaran lahir. Keikhlasan juga mengajarkan manusia cara menerima dirinya sendiri. Para wali bukanlah makhluk tanpa celah. Mereka pun manusia biasa yang pernah jatuh, pernah tersesat, pernah lelah. Namun mereka memiliki satu keistimewaan. Mereka selalu kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Mereka tidak menyembunyikan luka, tidak menutupi kekurangan, tetapi menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Menyembuhkan. Dari penyerahan itulah lahir ketenangan batin, dan dari ketenangan itulah ruh terbangun, bahkan ketika jasad tertidur. Inilah rahasia besar yang jarang diketahui, bahwa zikir dalam tidur sebenarnya bukan tentang mimpi yang indah atau keadaan supranatural, melainkan tentang keikhlasan yang telah mengambil alih seluruh ruang hati. Ketika hati ikhlas, ia tidak pernah berhenti mengingat Allah, baik dalam kesadaran maupun dalam lelap. Dan siapapun yang ingin merasakannya tidak perlu mengejar keanehan, cukup menjaga niat, membersihkan hati, dan membiarkan cinta kepada Allah tumbuh tanpa syarat. Sebab ketika cinta itu telah matang, ruh akan tetap bangun meski dunia sedang tidur. Bab 8. Tidur para wali dan getaran hati. Para wali memandang tidur bukan sebagai pemisah antara ibadah dan kelalaian, tetapi sebagai keadaan halus di mana hati diuji. Apakah ia tetap ingat kepada Allah meski jasad terlelap, ataukah ia tenggelam dalam gelapnya mimpi-mimpi dunia? Mereka tidak memperlakukan tidur sebagai ruang kosong, melainkan sebagai ladang sunyi di mana getaran hati dapat bekerja tanpa gangguan pikiran. Dalam tidur yang tulus, hati yang terlatih akan tetap bergerak menuju Tuhannya, sebagaimana kompas yang tidak pernah salah menunjukkan arah meski malam telah pekat dan angin berubah arah. Hati para kekasih Allah memiliki ketenangan yang berbeda dari ketenangan biasa. Bukan ketenangan yang lahir dari kenyamanan, melainkan ketenangan yang lahir dari penyerahan total. Ketika mereka menutup mata, dunia seperti melepas cengkeramannya. Tidak ada ambisi yang menjerat, tidak ada penyesalan yang menghantui, tidak ada keinginan yang membebani. Dalam keadaan ini, hati memancarkan getaran lembut, seakan terus berdialog dengan Allah dalam bahasa yang hanya diketahui oleh jiwa yang bersih. Getaran ini bukan bunyi, bukan kata, tetapi keadaan yang hidup dalam kedalaman kesunyian. Apa yang membuat tidur para wali penuh cahaya bukanlah mimpi mereka, melainkan kualitas hati yang mereka bawa ke dalam tidur. Ketika hati telah dimurnikan, tidur menjadi seperti permukaan air yang tidak keruh. Setiap pantulan yang muncul di dalamnya menjadi lebih jelas, lebih tenang, lebih jujur. Ruh mereka berjalan dalam keluasan, bukan dalam kegelisahan. Tidak ada kejaran, tidak ada ketakutan, hanya rasa aman yang datang dari keyakinan bahwa seluruh alam berada dalam penjagaan Allah. Itulah sebabnya bangun mereka pun selalu terasa ringan dan lapang, seakan malam telah mencuci seluruh beban yang tidak perlu. Getaran hati ini tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat oleh teknik atau latihan tertentu. Ia lahir dari hati yang jujur, hati yang telah melewati gelombang ujian dunia dan tetap memilih untuk kembali kepada Allah. Hati yang demikian, meski tertutup oleh tidur, tetap memancarkan cahaya yang hanya dapat dirasakan oleh ruh itu sendiri. Para arif menggambarkannya seperti nyala lilin yang kecil
namun tidak pernah padam, bahkan ketika badai kehidupan datang bertubi-tubi. Lilin itu terus menyala, memberi arah kepada jiwa agar tidak tersesat dalam gelap. Maka tidur para wali bukanlah tidur yang kosong. Ia adalah perjalanan halus yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melembut. Getaran itu adalah bukti bahwa hubungan mereka dengan Allah tidak bergantung pada keadaan lahir. Terjaga atau tertidur, terang atau gelap, sibuk atau tenang, hati mereka tetap kembali kepadanya. Dan siapapun yang ingin merasakan ketenangan seperti ini tidak perlu menjadi wali. Cukup belajar menyelaraskan hati dengan kejujuran, membersihkannya dari keakuan, dan membiarkan zikir menjadi nafas batin. Sebab ketika hati telah lembut, tidur pun menjadi ibadah yang tak terlihat, namun sangat terasa. Bab 9, Zikir dalam tidur, antara rahasia dan amanah. Para arif selalu berhati-hati ketika membicarakan zikir yang berlangsung di dalam tidur, sebab mereka mengetahui bahwa tidak semua yang halus boleh dibuka kepada khalayak. Ilmu ini bukan untuk menaikkan derajat manusia di mata manusia, melainkan untuk mengajarkan bahwa Allah dapat menghidupkan hati dalam keadaan apapun. Karena itu, para wali menyimpan rahasia ini seperti menjaga bara kecil dalam genggaman, tidak memamerkannya, tidak pula menyebutnya, kecuali untuk memberi hikmah kepada mereka yang benar-benar siap menerima amanahnya. Sebab rahasia yang dibuka kepada hati yang belum matang hanya akan menimbulkan kesombongan, bukan kedekatan. Zikir yang berlangsung saat tidur bukan tujuan perjalanan, tetapi buah dari perjalanan panjang penyucian diri. Para ahli makrifat memahami bahwa Allah lah yang memberi, bukan mereka yang memiliki. Mereka takut jika manusia menyangka bahwa zikir dalam tidur adalah tanda keistimewaan, padahal ia hanyalah pemberian, bukan hasil usaha. Karena itu mereka menjaga adab batin, tidak menganggapnya sebagai kelebihan, tidak menyimpan rasa bangga, bahkan tidak berharap pengalaman itu berulang. Mereka tahu bahwa yang harus dicari bukan keadaannya, tetapi kehadirannya. Rahasia zikir dalam tidur membawa amanah besar, amanah untuk tetap rendah hati. Hati yang lembut akan segera menyadari bahwa semakin banyak Allah memberi, semakin kecil ia merasa di hadapannya. Para wali tidak pernah berbicara tentang diri mereka, karena mereka tahu bahwa rahasia batin adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Bukan cerita untuk dijadikan kebanggaan. Mereka menundukkan diri bukan karena lemah, tetapi karena menyadari betapa halusnya kasih sayang Allah yang bekerja, bahkan ketika tubuh mereka tidak berdaya. Amanah dari rahasia ini juga mengajarkan bahwa tidak ada satupun keadaan ruhani yang dapat dicapai tanpa kehendak Allah. Zikir dalam tidur bukanlah tanda bahwa seseorang lebih mulia, tetapi tanda bahwa Allah sedang membimbing hatinya agar tidak pernah jauh. Hal ini justru membuat para wali semakin berhati-hati. Mereka membersihkan niat, memperbaiki amal, dan menjaga sikap agar tidak tergelincir dalam rasa memiliki. Sebab begitu hati merasa memiliki suatu keadaan, keadaan itu akan hilang. Hanya hati yang kosong yang dapat terus menerima limpahan. Inilah hikmah terdalamnya. Zikir dalam tidur adalah rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya, bukan warisan untuk dipertontonkan. Ia adalah amanah yang harus dibalas dengan ketaatan, bukan dengan cerita. Ia adalah pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan dalam keadaan paling lemah. Dan siapapun yang mendengar tentang rahasia ini, hendaknya tidak mengejar fenomenanya, tetapi mengejar kerendahan hati yang melahirkannya. Sebab pada akhirnya, yang penting bukan apakah seseorang berzikir dalam tidur, tetapi apakah hatinya tetap kembali kepada Allah ketika ia terjaga.